Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richala Rayana S dengan NIM C0D021018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi perpajakan. Untuk pengertian penyusutan itu dalam ekonomi merupakan penurunan nilai suatu benda aset yang diakibatkan oleh ketentuan atau kekunoan dan sebagainya yang timbul karena adanya penemuan-penemuan baru maupun adanya keakibat pemakaian barang tersebut. Karena adanya penyusutan, maka benda atau aset tersebut kurang mampu melaksanakan tugasnya atau memberikan pelayanan sebagaimana yang semula dimasukkan. Penurunan nilai ini dikenal dalam akuntansi praktis sebagai suatu pengeluaran operasional. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang, dan penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Untuk dasar penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama. Dasar penyusutan antara SAK, standar akuntansi, adalah harga perolehan aktiva tetap ditambah dengan beban yang dapat dikapitalisasi pada perolehan tersebut menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta seperti biaya masuk, biaya angkutan, biaya pemasangan. Untuk harta yang disusutkan, tidak semua harta dapat disusunkan. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, untuk dapat disusutkan, harta tersebut harus memiliki kriteria tertentu, seperti diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 tahun periode akuntansi, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasuk barang dan jasa untuk disewakan. Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tepat dari pemakaian secara aktiva atau suatu aktiva dapat faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu adanya nilai perolehan aktiva, nilai residu dan nilai sisa, umur ekonomis, dan pola pemakaian. Untuk penggolongan harta tetap yang dapat disusutkan yaitu harta tetap berwujud yang disusutkan menjadi 2 golongan, yaitu harta bukan golongan, ada kelompok manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun, dan 2 harta golongan bangunan, kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun, kelompok bangunan tidak permanen mempunyai masa manfaat 10 tahun. Jenis-jenis penyusutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Penyusutan fisik adalah penyusutan yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik dari benda modal untuk penghasilan produksi. Penyusutan fungsional adalah penurunan nilai yang disebabkan oleh berkurangnya fungsi dari benda modal, keuangan atau kekunoan. Penyusutan eksternal ekonomi adalah nilai yang hilang dan disebabkan oleh pengaruh dari luar properti. Ada kategori sumber, yaitu kemunduran lokasi, kemunduran ekonomi. Dan metode dan tarif penyusutan itu 1. Adanya metode langsung dan 2. tidak langsung. Menurut SAK, metode penyusutan yang diperbolehkan pada dasarnya dibagi ke dalam kelompok, yaitu berdasarkan waktu, dibagi menjadi 2. Ada metode garis lurus, metode saldo menurun atau metode saldo ganda menurun ganda. 2. Berdasarkan penggunaan metode jam jasa dan jumlah unit produk.
Untuk tarif penyusutan masa manfaat penyusutan fiskal itu kelompok harta terwujudnya dibagi menjadi 2, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan 2 bangunan tidak permanen dan permanen. Itu ada 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 25% untuk kelompok 1, 12,5% untuk kelompok 2, 8 tahun, 16,25% kelompok 3, 12,5% itu kelompok 3, 10% tidak permanen, permanen 5%. Saat dimulainya penyusutan, menurut akuntansi sebagaimana disebutkan pada PSAK nomor 17, penyusutan dimulai pada bulan takwim, di mana aktiva tetap yang bersangkutan mulai digunakan pembebanan akuntansi berdasarkan bulan jenuh jika dalam bulan bersangkutan jumlah hari kurang dari 15 hari dibulatkan ke bawah diabaikan, dan jika lebih dari 15 dibulatkan menjadi 1 bulan penuh. Sedangkan menurut peraturan perpajakan pada dasarnya penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk penarikan harta tetap berwujud, penarikan atau pengalihan harta tetap berwujud dari pemakaian akibat oleh beberapa hal seperti harta tetap dialihkan kepada pihak lain sebagai pengganti penyertaan modal, misalnya perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. B. Harta tetap dialihkan kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota oleh sebuah perusahaan, persekutuan, dan badan lainnya. Harta tetap dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengembalian alih usaha. D. Harta tetap dialihkan karena hibah, bantuan, atau sumbangan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena keturunan, atau dialihkan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk koperasi sepanjang tidak mempunyai hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak bersangkutan. E. Harta tetap diharapkan atau dialihkan karena sebab-sebab lain, misalnya harta dijual atau terbakar. Ketentuan lain berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap itu berdasarkan KIP 220 PJ 2002 yang mulai berlaku 18 April. Adanya telepon seluler, kendaraan bus, kendaraan sedan. Menghitung penyusutan. Dalam penghitung penyusutan, rumus yang digunakan adalah rumus penyusutan, tarif penyusutan dikali harga perolehan atau nilai sisa buku, dan beberapa hal yang menentukan besarnya tarif penyusutan adalah jenis harta, kelompok harta, masa manfaat, penyusutan. Contoh penyusutannya. Oke, baiklah, saya akhiri. Sekian presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.